kalian memperhatikan kepala sekolah, bapak ibu guru, atau teman kalian yang sedang melakukan pidato? Atau mungkin kalian pernah menyaksikan seorang tokoh yang melakukan pidato di televisi? Sepertinya pidato bukanlah hal yang asing bagi kalian. Misalnya cuplikan berikut ini, ada pidato yang disampaikan oleh Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Kalian perhatikan terlebih dahulu ya. Keinginan dan semangat dan tekad untuk merdeka. Seribu dewa dari kayangan tidak bisa memerdekakan sesuatu bangsa yang di dalam dadanya tidak berkobar-kobar semangat, kemauan, tekad untuk merdeka. Ya, kita memang telah berjiwa banteng. Ya, kita pada waktu itu memang telah bertekad banteng. Ya, memang benar kita pada waktu itu telah bersemangat banteng. Tetapi banteng ini, saudara-saudara, memerlukan panduk. Janganlah banteng yang tidak mempunyai panduk. Banteng ucul kata orang Jawa. Banteng yang tidak mempunyai panduk. Pada tanggal 5 Oktober 1945 kita memberi panduk kepada banteng ini yang merubah angkatan perang, yang kemudian kita sempurnakan menjadi angkatan bersenjata Republik Indonesia sebagai yang kita kenal sekarang ini. Pidato merupakan cara mengungkapkan pikiran melalui kata-kata yang ditujukan kepada banyak orang. Pidato dapat diartikan sebagai cara mengungkapkan ide atau gagasan dengan menggunakan kata-kata disertai dengan ekspresi wajah, intonasi suara, dan gestur. Umumnya pidato menggunakan bahasa formal, bukan bahasa gaul atau bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Ada berbagai macam tujuan dari pidato. Misalnya, tujuan berpidato adalah untuk menyampaikan informasi atau mengajak orang lain untuk melakukan suatu hal. Pidato dapat kita jumpai di berbagai macam kegiatan, misalnya kegiatan kenegaraan, acara-acara resmi, dan kegiatan yang mungkin saja kita jumpai di sekolah, yaitu pemilihan ketua OSIS. Nah, dalam acara pemilihan ketua OSIS, pidato biasanya berisi pesan-pesan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan sekolah dan ajakan untuk melakukan pemilihan. Ada 4 metode yang bisa digunakan seseorang saat berpidato. Yang pertama adalah pidato impromptu. Pernahkah kalian tiba-tiba diminta oleh bapak atau ibu guru maju ke depan kelas untuk melakukan pidato? Jika pernah, maka kalian sudah melakukan pidato dengan metode impromptu. Metode ini dilakukan secara spontan dan tiba-tiba. Yang kedua ada pidato manuskrip. Pidato yang dilakukan dengan menggunakan naskah. Naskah tersebut berisikan tentang apa saja yang akan disampaikan kepada audiens. Kemudian yang ketiga ada pidato memoriter. Pidato ini disampaikan dengan cara menghafal kata per kata dan kalimat per kalimat. Yang terakhir ada pidato extempore. Pidato ini disampaikan dengan menyiapkan garis-garis besar topik yang akan disampaikan. Setiap orang memiliki cara dan metodenya masing-masing untuk melakukan pidato. Ada yang bisa langsung menyampaikan pidato, namun ada juga yang harus mempersiapkan teks sebelum melakukan pidato. Teks sendiri dimaksudkan sebagai panduan agar tidak melupakan hal-hal penting yang hendak disampaikan. Hal ini bukan berarti pidato tanpa teks tidak memiliki panduan ya, karena metode yang digunakan harus disesuaikan dengan kemampuan diri kita. Nah, berikut ini adalah contoh pidato tanpa teks yang dilakukan oleh teman kita. Kalian perhatikan dengan baik ya.
Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhayana, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Bapak Dewan Juri beserta penyelenggara lomba, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana atas izinnya kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Pendidikan bagi Generasi Muda. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Mengulik sekilas mengenai pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan. Sangat disayangkan, tidak semua rakyat Indonesia dapat menempuh jenjang pendidikan. Hanya segelintir kaum bangsawan saja yang dapat menempuh pendidikan. Sejarah pendidikan di Indonesia tidak lepas dari sosok dan perjuangan Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia di era kolonialisme. Tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional untuk memperingati kelahiran dan menghormati jasa Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau juga dikenal sebagai pencetus Taman Siswa. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Pendidikan sangat penting untuk membentuk karakter bangsa. Pendidikan diharapkan mampu menciptakan generasi muda yang cerdas, bermoral dan berkompeten. Di sini para pemuda berperan penting karena masa depan suatu bangsa tergantung oleh generasi mudanya. Seperti apa peran pemuda dalam berpartisipasi, memberi sumbangsi kepada negaranya? Dalam bidang olahraga misalnya. Kebanggaan akan Indonesia terlihat jelas dari sejumlah atlet yang dengan khusyuk bahkan sampai menitikkan air mata ketika mendengar lagu Indonesia Raya berkumandang di arena pertandingan saat mereka mendapat prestasi tertinggi. Di bidang sains, istilah tradisi juara melekat pada pelajar dan mahasiswa Indonesia yang setiap tahunnya meraih prestasi yang sama. Teman-teman sekalian, para generasi muda, saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sangat berkembang pesat. Menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan generasi muda. Kita dapat dengan mudah memperoleh ilmu dimanapun dan kapanpun. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, jadikan setiap tempat sebagai guru, dan jadikan setiap orang sebagai guru. Kita dapat memperoleh ilmu pengetahuan dari pengalaman orang-orang sukses. Dan orang-orang sukses tidak lahir dari kemudahan. Mereka harus melewati lelahnya belajar. Maka dari itu, mari kita bangkitkan semangat belajar, mengingat kita adalah generasi penerus bangsa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Demikian isi pidato saya, lebih dan kurang mohon maaf. Hari panas sawah membelah, hutan rimba tempat si rusa. Maafkan kalau ada salah, namanya juga manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhayana, salam kebajikan. Setiap metode dalam pidato memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang terpenting adalah kita memilih metode sesuai dengan kemampuan kita. Dan isi pesan dari pidato harus tersampaikan dengan baik kepada audiens.